Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Yanti Huta Barat dari program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Transformasi Alokasi Anggaran Pendidikan Nasional pada masa krisis pandemi COVID-19 dan pemulihan, yaitu studi komparatif APBN 2019 hingga 2024. Latar belakangnya, pendidikan memegang peran krusial dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Komitmen ini mencerminkan betapa pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Investasi di bidang pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, tantangan global dan nasional. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global. Pandemi ini, menurut UNESCO, mengakibatkan gangguan pembelajaran terbesar dalam sejarah, dengan lebih dari 1,6 miliar pelajar di seluruh dunia terkena dampak penutupan sekolah. Di Indonesia sendiri, penutupan sekolah secara masif memaksa pemerintah beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Transisi ini menimbulkan tantangan signifikan seperti kesenjangan akses teknologi dan potensi penurunan kualitas pembelajaran yang perlu diatasi. Pergeseran prioritas anggaran. Sebelum pandemi di tahun 2019, fokus anggaran pendidikan umumnya pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan perluasan akses. Namun selama masa darurat pandemi, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi penyesuaian besar. Anggaran dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pembiayaan PJJ, bantuan kuota internet, dan program kesehatan di sekolah. Memasuki masa pemulihan di tahun 2023 hingga 2024, dana kembali dialokasikan untuk pemulihan kualitas pembelajaran, pelatihan guru, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas saya terdapat dua pertanyaan pertama sebagai rumusan masalah, yaitu bagaimana tren alokasi anggaran pendidikan nasional dalam APBN selama periode 2019 hingga 2024. Yang kedua, apa saja perubahan prioritas program pendidikan yang terjadi selama masa krisis, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022, dan juga pada masa pemulihan di tahun 2023 hingga 2024. Adapun tujuan yang saya kembangkan pada saat mengerjakan tugas sebelumnya adalah analisis mengenai dinamika alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dari tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, pada tugas saya yang sebelumnya, saya juga mengidentifikasi perbedaan fokus program pendidikan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah krisis pandemi. Kebijakan anggaran pendidikan. Kebijakan fiskal adalah alat utama pemerintah dalam mengendalikan ekonomi dan memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas. Tanggung jawab pendanaan pendidikan ini merupakan kewajiban bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48
tahun 2008 yang telah diubah dengan PP nomor 18 tahun 2022. Komitmen alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD ini digunakan untuk berbagai program seperti dana BOS, tunjangan guru, pengembangan infrastruktur, hingga beasiswa Kartu Indonesia Cerdas. Dampak pandemi dan pengelolaan anggaran darurat. Pandemi COVID-19 yang terjadi di antara tahun 2020 hingga 2022 secara drastis mengubah mekanisme di segala sektor, termasuk sektor pendidikan. Penutupan sekolah memaksa pemerintah mengubah kebijakan fiskal pendidikan agar lebih responsif terhadap situasi darurat. Penerapan pembelajaran jarak jauh memerlukan investasi pada perangkat teknologi informasi. Oleh karena itu, terjadi realokasi anggaran dari pembangunan infrastruktur ke program darurat seperti pengadaan teknologi, pelatihan guru, subsidi kuota internet yang sesuai dengan laporan oleh Kementerian Keuangan dan BPK. Menariknya, krisis ini tidak hanya mendorong perubahan prioritas, tetapi juga mempercepat inovasi dalam kebijakan seperti pada tugas saya, jenis dan sumber data yang saya gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan perubahan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN selama periode 2019 hingga 2024 yang mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi ini seperti dokumen APBN yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, laporan realisasi APBN, publikasi dari kementerian atau lembaga resmi yang berhubungan, dan laporan tahunan seperti laporan tahunan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan meliputi analisis tren, yaitu membandingkan nominal dan persentase alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun, serta analisis dokumen dan studi literatur. Untuk analisis data, saya melakukan dua jenis analisis, yaitu analisis deskriptif, di mana data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menunjukkan tren alokasi anggaran, dan analisis komparatif yang membandingkan alokasi anggaran pendidikan pada tiga fase utama, yaitu sebelum pandemi tahun 2019, pada masa pandemi untuk periode tahun 2020 hingga 2021, dan masa pemulihan di tahun 2022 hingga 2024. Berikut adalah tabel hasil analisis. Berdasarkan analisis data, saya menemukan beberapa tren penting terkait alokasi anggaran pendidikan. Dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah tetap 20% dari APBN, sesuai dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, terjadi penurunan alokasi anggaran pada tahun 2022. Rata-rata penyerapan anggaran pendidikan mendekati 90% dari alokasi, kecuali untuk tahun 2024. Di sini tidak terlihat ya datanya, mungkin terpotong. Secara komparatif, pada masa sebelum krisis, tingkat realisasi anggaran sangat baik, yaitu hampir setara dengan alokasi dan menunjukkan efisiensi dalam penyerapan. Pada masa krisis, terjadi sedikit penurunan pada realisasi akibat kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun, terdapat peningkatan pada tahun 2021 untuk program penunjang pembelajaran jarak jauh, di mana realokasi anggaran dilakukan dari anggaran infrastruktur dialihkan ke program darurat, seperti bantuan kuota internet dan penyesuaian protokol kesehatan.
Pada masa pemulihan, pemerintah mulai meningkatkan investasi untuk pemulihan jangka panjang. Pemerintah melakukan model hybrid learning dan program platform Merdeka Mengajar, di mana alokasi untuk transformasi digital mengalami peningkatan. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis data sekunder dari dokumen resmi. Fokus utamanya adalah untuk melihat alokasi anggaran secara nasional, tanpa membahas implementasi atau dampaknya. Periode yang diteliti pun hanya pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.